Qiang Xuan sedang menunggu Feng Long di puncak dan Qiang Xuan teringat dirinya masih kecil yang berjanji ke kakeknya akan melindungi Xiao Yao. Kemudian Feng Long datang dan melihat Qiang Xuan yang sedang memikirkan sesuatu. Feng Long mengatakan kalau utusan tentara biar dirinya yang mengurusnya dan memberitahu kalau akan pergi ke Cisui. Mendengar itu Qiang Xuan bertanya bagaimana dengan Xiao Yao. Feng Long memberitahu kalau ada Xin Yu yang akan menjaganya. Qiang Xuan memohon ke Feng Long untuk menemani Xiao Yao beberapa waktu ini. Mendengar itu Feng Long akan pergi ke Cisui setelah tahun baru. Sementara itu Raja Haoling sedang membaca surat dan Ah Nian langsung merampasnya dan tahu kalau itu kabar dari kakak Qiang Xuan. Namun saat membacanya raut muka yang tadi senang berubah menjadi kesedihan karena informasi di sana tertulis kalau Qiang Xuan berhubungan dengan Chenrong Xin Yu dan membuatnya menangis. Ayahnya memeluknya sudah pernah bilang walaupun tidak dengan Chenrong Xin Yu pasti dengan wanita dataran tengah lain dan memberitahu kalau jalan Qiang Xuan sudah ditetapkan saat ayahnya tewas di medan perang dan menyuruh melupakannya. Mendengar itu Ah Nian menyuruh ayahnya mencarikan suami dan tidak percaya di dunia ini tidak ada yang baik seperti Qiang Xuan. Raja Haoling lalu menugaskan Ru Shou untuk mencarikan suami Ah Nian, namun menurutnya sangat sulit di Haoling untuk mendapatkan calon suami Ah Nian yang sepadan, dan saat Raja Haoling melihat Ru Shou, Raja Haoling mengatakan kalau dirinya juga dari divisi naga sepertinya, dan juga melihat Ah Nian tumbuh mulai kecil dan juga punya kemampuan. Mendengar itu Ru Shou bilang akan berusaha untuk mencarikannya. Fang Fengbei mencari Tu Sanjing dan saat Tu Sanjing datang, dia bertanya kenapa mencarinya. Fang Fengbei ingin meminta bantuannya untuk mengirim barang ke kota Qingsui dan ingin berbisnis dengannya. Tu Sanjing bertanya ingin melakukan bisnis dengan menggunakan apa dan tiba-tiba Fang Fengbei memanggil Xiao Yao dan membuat Tu Sanjing terkejut menoleh ke belakang. Reaksi itu membuat Fang Fengbei tertawa dan Tu Sanjing mengira mengancamnya dengan Xiao Yao. Mendengar itu Fang Fengbei bertanya terkait bisnis ini mau menerimanya atau tidak. Tu Sanjing mengatakan kalau tidak peduli kapanpun tidak akan menggunakan Xiao Yao untuk berbisnis. Namun dirinya sudah mengajarkan teknik memanah ke Xiao Yao dan berterima kasih. Jadi akan membantunya mengirimkan barang jadi menganggapnya membantu Xiao Yao membalas budi. Fang Fengbei tersenyum sudah membalas budinya apa sudah meminta izin ke Xiao Yao. Tu Sanjing meyakinkan kalau ini masalahnya dengan Xiao Yao jadi tidak perlu khawatir. Fang Fengbei melempar surat dan memberitahu kalau waktu dan lokasi sudah tertera dan menyuruh penjemput mengambilnya dan Tu Sanjing langsung berpamitan dengannya. Tu Sanjing mengajari Xiao Yao bermain kecapi namun salah lagi. Xiao Yao mengaku lebih menyukai melihat orang bermain kecapi dan menyuruh Tu Sanjing memainkan lagu yang bagus. Namun Tu Sanjing menyembunyikan tangannya karena tangannya penuh bekas luka. Xiao Yao berdiri menghiburnya menyesal tidak pernah mendengar betapa indahnya alunan kecapi dari kedua tangannya ini dan tidak akan melihatnya seumur hidup. Xiao Yao meyakinkannya dengan membuka lengan bajunya yang terlihat bekas luka dan bilang meskipun Tu San Hou merusak tangannya, tetapi tidak bisa merusak kesenangannya bermain kecapi. Mendengar itu Tu Sanjing sadar karena selama ini hanya memikirkan penampilannya. Xiao Yao mengaku tidak mengerti musik dan walaupun Tu Sanjing bermain dengan asal juga akan terasa merdu dan mengarahkan tangannya ke kecapi. Di saat tangan Tu Sanjing mau memainkannya, Xiao Yao meyakinkannya dan membuat Tu Sanjing percaya diri dan memainkannya. Jingye menangis karena mengira tidak bisa melihat tuan mudanya bermain kecapi lagi setelah tangannya terluka. Kembali ke Haoling, para calon suami sudah dikumpulkan dan ayahnya bertanya apa perjamuan di Taman Yiking sudah dimulai, dan pelayannya memberitahu sudah dimulai dan apa ingin melihatnya. Ayahnya merasa kalau dirinya tidak datang. Ah Nian tidak akan senang dan membiarkan Ah Nian yang memilih sendiri. Ah Nian sampai tertidur melihat pertunjukan calon suaminya dan Ru Shou mengatakan kalau sudah semua. Ah Nian bilang semuanya bagus dan Ru Shou menyuruh membuka matanya lebar-lebar dan memilihnya. Mendengar itu Ah Nian maju dan melebarkan matanya dengan kedua tangannya dan membuat Ru Shou terkejut. Dan saat Ru Shou bertanya apa sudah memilihnya, Ah Nian mengatakan sudah dan memilih Ru Shou kalau yang paling unggul dari semuanya. Xiao Yao bermain kecapi sementara Tu Sanjing menggambar Xiao Yao yang sedang bermain kecapi.
秒瞬间，无见你是的烫了歌，跳了色，你我对酒的我原本。Feng Long bertemu Qiang Xuan dengan membawa pasukan dari kota Qisui dan memberitahu kalau energi rohnya tinggi dan bisa melawan beberapa pasukan. Mendengar itu Qiang Xuan terkejut karena Feng Long tidak berada di sini karena sudah menyuruhnya menemani Xiao Yao dan kenapa tidak memberitahunya dulu pergi ke Qisui. Namun menurut Feng Long, dirinya bukan tipe yang mengabaikan teman demi wanita dan sengaja memberinya kejutan dan apa senang. Xiao Yao hanya terdiam saat belajar bermain kecapi dan Tu Sanjing mengatakan kalau tidak ingin main jangan main, namun Xiao Yao memberitahu kalau Xin Yu terus menanyakan perkembangannya dan merasa malu jika tidak ada perkembangannya, apalagi gurunya Tu Sanjing. Mendengar itu Tu Sanjing tidak takut malu Xiao Yao tidak bisa. Xiao Yao menyuruh mengajarkan satu lagu yang paling mudah dan bisa ditunjukkan ke Xin Yu dan Feng Long dan Tu Sanjing menyetujuinya. Xiao Yao menunjukkan hasil latihannya dengan bermain kecapi di depan mereka, namun Xiao Yao bolak-balik membuat nadanya miring dan membuat Xin Yu dan juga Feng Long saling berhadapan, dan saat selesai Xin Yu langsung bertepuk tangan dan bilang bagus, namun Xiao Yao menyuruhnya jujur kalau menganggapnya teman. Feng Long mengatakan kalau bakatnya ada di tempat lain dan jika ada yang menyuruhnya bermain kecapi lagi lebih baik menolaknya. Xin Yu beranggapan menyia-nyiakan guru yang baik seperti Tu Sanjing dan kelak saat ada orang yang bertanya siapa yang mengajarinya, bilang bukan Tu Sanjing gurunya, namun Tu Sanjing beralasan kalau dirinya yang tidak bisa mengajarinya dengan baik dan membuat Xiao Yao mengaku dirinya pintar. Xin Yu mengatakan kalau gurunya toleran, namun muridnya tidak tahu malu. Mendengar itu Xiao Yao melempari Xin Yu. Sementara itu di Istana Xian, Raja Xian memberikan mandat ke Deyan Raja kelima untuk bertanggung jawab dalam upacara sembahyang saat tahun baru dan tidak boleh sampai lalai. Raja Xian memberitahu kalau Tuan Putri Haoling berada di dataran tengah dan menyuruh memberinya hadiah, karena sejak kecil sudah kehilangan orang tuanya jadi jangan membuatnya sedih. Raja Xian diberitahu kalau hadiah untuk pangeran sudah disiapkan dan juga termasuk Xiao Yao. Raja Xian memerintahkan menambah barang langka di gudangnya untuk diberikan ke Xiao Yao. Kemudian ada yang bertanya apa hadiah untuk Qiang Xuan juga ditambah, dan Raja Xian mengatakan tidak perlu dan bilang sesuai aturan dan membuat Deyan tersenyum. Tu Sanjing memberitahu kalau tahun baru akan tiba, dan akan kembali ke Qingqiu karena tidak bisa absen untuk menyembahyangi leluhur keluarga, dan Tu Sanjing memberitahu Xiao Yao kalau dirinya akan pulang besok. Kebetulan di luar sedang turun salju dan Xin Yu mengingatkan untuk berhati-hati di jalan karena pasti terhambat di jalan beberapa jam. Xiao Yao keluar dan memberikan obat ke Jing Ye untuk Tu Sanjing dan mengingatkan untuk mengolesi kelukanya saat di perjalanan. Dan kalau masih terasa sakit menyuruh berendam di air obat dan saat musim salju seperti ini harus mengingatnya. Kemudian mereka pun berpapasan dan mencuri kesempatan dengan berpegangan tangan. 一路平安。 Jing Ye membuka bungkus obat pemberian Xiao Yao dan tidak tahu kalau di saat turun salju, kaki tuan mudanya akan sakit bahkan Fang Feng Yiying tidak mengetahuinya. Jing Ye memujinya karena tuan putri malah memberikan salep ini khusus untuk tuan muda dan berharap jika tuan putri menjadi nyonyanya. Mendengar itu pengawalnya bilang jangan sembarangan berbicara karena tuan muda ada janji pernikahan. Namun menurut Jing Ye pernikahan bisa dibatalkan apalagi tuan muda belum menikah. Xiao Yao masih di depan dan ternyata saat berpegangan tangan Tu Sanjing memberikan surat ke Xiao Yao dan Xiao Yao langsung membacanya dan surat itu berisi pantun. Akhirnya malam tahun baru tiba dan semua merayakannya. Di Zi, Xiao Yao dan Qiang Xuan merayakan dengan Feng Long dan Xin Yu. Di Haoling Raja Haoling tentu merayakannya dengan ahnian. Di Xian Raja Xian terlihat sendirian.
Sementara di Qingqiu Tu Sanjing hanya memandangi bunga teratai. Dan di Qingsui, Xiang Liu minum arak sendirian. 来绝尘而 Sementara itu di pavilion Cui tempat tinggal paman kelima dan ketujuh, Mu Fei ingin menemui mereka dan memberitahu informasi tentang Qiang Xuan dan Xiao Yao yang ada di kota Zi. Dia memberitahu kalau Qiang Xuan menitipkan Xiao Yao di kediaman Chenrong dan juga berhubungan dengan Feng Long. Paman ketujuhnya kesal karena Xiao Yao tidak kembali ke Haoling dan terus bersama Qiang Xuan dan selalu menambah masalah. Kemudian Mu Fei ingin mengatakan sesuatu tentang Tuan Putri yang menurutnya tidak bisa dipahaminya. 有话尽管说。 Xin Yu mengajak Xiao Yao ke hutan Prem dan bertemu saudara-saudaranya. Xin Yu menyuruh kakak sepupunya menjamunya dengan baik, dan mereka bermain lempar-lemparan salju dan juga mengajak Xin Yu. Namun bola salju tidak sengaja terkena Xiao Yao dan membuatnya meminta maaf. Melihat itu Xiao Yao menyuruhnya tetap bermain karena merasa dirinya tidak apa-apa. Saat Xiao Yao berjalan sendirian, dia merasa ada seseorang dan melihat jejak kaki dan langsung menghilang. Menurutnya dia memakai teknik formasi dan mengeluarkan pisaunya untuk bernaga jaga. Tiba-tiba sebuah pohon berbentuk tali menyerangnya membabi buta dan membuat Xiao Yao kewalahan. Sampai akhirnya pohon itu melukai kaki Xiao Yao dan membuatnya kesakitan. Xiao Yao menyuruhnya keluar jika memang ingin membunuhnya dan tiba-tiba dua serigala menghampirinya dan langsung menyerangnya. Sementara Xin Yu memanggil Xiao Yao dan bingung karena tidak ada di sana. Xiao Yao bersusah payah menghindari serangan serigala-serigala itu dan mengeluarkan racunnya ke salah satu serigala. Namun serigala satunya menyerangnya dan untung saja Xiao Yao berhasil menancapkan pisau ke mulutnya. Serigala yang terkena racun juga ingin menyerangnya namun efek racun Xiao Yao membuat serigala itu juga tumbang. Xiao Yao berteriak dan menyuruh menampakkan diri jika ingin membunuhnya, dan juga menantang memakai cara apa lagi. Tiba-tiba ada seorang pria yang berjalan mendatanginya. Melihat itu Xiao Yao bertanya kenapa, apa yang diperbuatnya hingga ingin membunuhnya karena merasa tidak pernah bertemu. Ternyata orang itu adalah Mu Fei yang beranggapan kalau seluruh keluarga Xiao Yao membantai keluarganya. Namun Xiao Yao memberitahu kalau yang membunuh semua keluarganya adalah Qi Chen dan tidak ada hubungannya dengannya. Namun Mu Fei tidak percaya dan bertanya apa hubungannya dengan Qi Chen. Xiao Yao memberitahu kalau ayahnya Raja Haoling dan memberitahunya sudah salah paham. Namun Mu Fei tidak peduli dan mengeluarkan energi roh untuk mengikatnya ke atas dan menyerang tangannya dengan pedang terbang hingga tembus. Di saat Mu Fei ingin menyerangnya lagi, dia memberitahu kalau darah-darah ini untuk keluarga San dan melempar ke tubuh Xiao Yao. Mu Fei mengeluarkan senjata lagi dan menyerang tubuhnya. Xiao Yao mengatakan kalau dirinya membunuh orang yang salah. Mu Fei mengatakan kalau keluarganya sudah bisa pergi dengan tenang dan menyerangnya dengan serangan terakhir. Serangan itu membuat Xiang Liu juga merasa kesakitan dan langsung pergi mencari Xiao Yao. Sementara Qiang Xuan tiba-tiba merasa hatinya panik dan memberitahu terakhir kali hatinya panik saat ayahnya tewas di medan perang dan langsung pergi dan memanggil Jun Yi untuk mengirim orang menjemput Xiao Yao pulang, dan tidak peduli apapun yang terjadi menyuruh untuk melindungi nyawanya. Namun menurut Sang, Qiang Xuan terlalu berlebihan karena Xiao Yao ada di kediaman Chenrong dan tidak ada yang berani mengganggunya. Namun Qiang Xuan tetap ingin pergi ke kota Zi. Sementara itu di keluarga Tusan, tiba-tiba benda dari Xiao Yao terjatuh dan membuatnya juga merasakan yang sama dan langsung pergi. Xin Yu mengatakan ke Qiang Xuan kalau tidak menemukannya dan Qiang Xuan menyuruh fokus untuk mencarinya. Tusan Jing yang sudah di hutan Prem melihat pelayannya yang terbunuh dan langsung mengeluarkan energi roh untuk menemukan keberadaan Xiao Yao.
Tu Sanjing langsung menemukannya dan saat melihat Xiao Yao terikat di atas, dia berteriak dan langsung melepaskannya. Tu Sanjing menyalurkan semua energi rohnya dan menyuruhnya bangun. Tu Sanjing merasa bersalah karena tidak seharusnya meninggalkannya dan menganggap dirinya serakah karena tidak bisa melepas status Tu Sanjing dan menangisinya. Tiba-tiba hutan Prem di sana terbakar sendiri dan Tu Sanjing pernah berjanji akan terus bersamanya dan akan mengikuti Xiao Yao kemana dirinya dan berniat bersama-sama terbakar di sana. Sementara itu Qiang Xuan dan pasukannya yang mencarinya telah melihat hutan terbakar dan Qiang Xuan berpikir ada di sana dan ingin masuk ke dalam, namun Jun Yi melarangnya karena itu formasi pembunuhan dan sudah diaktifkan, namun Qiang Xuan tetap ngotot ingin menyelamatkannya dan akhirnya Jun Yi membuatnya tidak sadarkan diri. Xiao Xiao menyuruh membawa Yang Mulia ke kediaman Chenrong dan kalau sampai dirinya tidak keluar selama 1 jam berarti sudah tewas dan langsung masuk ke dalam. Api berhasil dipadamkan namun sebagian wajah dan tangan Tu Sanjing mendapat luka bakar yang serius. Mereka akhirnya menemukan Xiao Yao dan saat ingin melepas tangan Tu Sanjing dari pelukannya Xiao Xiao tidak bisa melepasnya karena sudah kaku. Akhirnya Xiao Xiao menyuruh mereka membawanya bersama. Qiang Xuan akhirnya tersadar dan mereka semua langsung berlutut dan memberitahu kalau sudah mengeluarkan Tuan Putri dari lautan api. Mendengar itu Qiang Xuan ingin melihat Xiao Yao. Saat melihat Xiao Yao terbaring, Qiang Xuan bertanya kapan Xiao Yao akan bangun dan bermain, namun tabib mengatakan kalau Xiao Yao sudah meninggal dan membuat Qiang Xuan marah. Tabib itu memberitahu kalau detak nafasnya sudah berhenti karena cederanya terlalu parah, namun Qiang Xuan masih tidak menerima kenyataan karena dunia ini besar. Qiang Xuan menyuruh mencari tabib terbaik dan juga obat terbaik ke sini secepatnya. Sementara itu teluh di dalam tubuh Xiang Liu sedikit demi sedikit keluar dan menyuruh elangnya lebih cepat lagi karena dirinya juga kesakitan. Qiang Xuan melihat teluh di dalam tubuh Xiao Yao keluar dan menyuruh Jin Yu dan juga Xiao Xiao menyalurkan energi roh ke Xiao Yao. Qiang Xuan berbicara ke Xiao Yao kalau akan menanam banyak pohon flamboyan di Gunung Xijin dan juga membuatkannya ayunan. Qiang Xuan juga mengingatkan tentang janjinya yang tidak akan meninggalkannya dan menemaninya. Xiang Liu sudah tidak kuat lagi dan mengeluarkan energi roh untuk membantunya bertahan namun yang terjadi malah membuatnya muntah darah. Qiang Xuan memegang tangan Xiao Yao dan menurutnya sudah hangat dan menyuruh Sang untuk menanggil pengawal kerajaan yang energi rohnya kuat untuk mengerahkan energi roh secara bergantian. Kemudian Xin Yu datang dengan membawa 2 tabib terbaik di dataran tengah dan sengaja membawanya untuk mengobati Xiao Yao dan kedua tabib itu langsung memeriksanya. Namun setelah memeriksanya, kedua tabib itu berlutut meminta maaf dan merasa tidak kompeten. Melihat itu Xin Yu tertunduk lesu dan menyalahkan dirinya karena mengajak Xiao Yao ke hutan Prem. Qiang Xuan membangunkannya dan beranggapan kalau pembunuh memang sudah merencanakan dengan teliti. Walaupun bukan Xin Yu pembunuh akan memanfaatkan orang lain dan Qiang Xuan menyuruh Xin Yu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Xin Yu akan menyelidikinya dan memulainya dengan kakak Sen untuk memberi kejelasan semua ini tentang Xiao Yao dan menyuruh Qiang Xuan untuk menjaga kesehatannya juga. Xin Yu juga memberikan koleksi obat mujarab langka siapa tahu bisa berguna. Qiang Xuan menyuruh segera menemui Sen Sui karena petunjuk masih ada, dan tanyakan perihal masalah ini dan Xin Yu yakin akan menemukan petunjuk dan langsung berpamitan. Pelayannya bertanya apa Xiao Yao benar-benar telah tiada dan tabib itu menjawab sudah tidak ada detak jantung dan denyut nadi lagi. Meskipun masih ada sedikit vitalitas di organ vitalnya itu semua bertahan karena ada aliran energi roh. Setelah energi roh berhenti, kelima organnya akan mati total. Xin Yu beranggapan kalau Qiang Xuan masih tidak menerima kenyataan dan menyuruh menghiburnya dan menurut pelayannya yang mulia sudah memahami segalanya, namun tidak terima kata-kata ini keluar dari mulut orang lain.
Xiang Liu sudah sampai di Gunung Chenrong dan saat melihat dinding pembatas, Xiang Liu menyuruh menerobosnya dan menghancurkannya. Lonceng bahaya berbunyi dan membuat mereka siaga, kemudian pengawal memberitahu kalau ada orang yang menerobos Gunung Chenrong dan pasti punya niat buruk. Mendengar itu Qiang Xuan beranggapan kalau orang itu pasti berhubungan dengan Xiao Yao dan akan menemuinya. 下没有必要冒险，留在殿中吧。京能与陈荣山法阵抗衡。是。 Saat Qiang Xuan melihat Xiang Liu, Qiang Xuan memanggil teman lama dan beranggapan datang ke sini untuk membunuhnya. Namun Xiang Liu memberitahu kalau ke sini bukan untuk membunuh orang tapi untuk menolong teman lama dari kota Qingsui, dan dengan mendekatinya bilang jika menghalanginya maka akan memutuskan peluang terakhir hidupnya. Qiang Xuan mengambil pedang pengawal dan mengarahkan ke lehernya dan mengatakan kalau sudah menyembunyikan informasi ini tapi kenapa dirinya bisa tahu telah terjadi sesuatu padanya, kecuali dirinya yang melakukan ini. Mendengar itu Xiang Liu memberitahu kalau waktu itu, Xuan diberi sejenis teluh oleh Xiao Liu dan demi mengeluarkan teluh itu dia harus memindahkan ke tubuh orang lain dan Qiang Xuan beranggapan kalau teluhnya berada di tubuh Xiang Liu. Xiang Liu meyakinkan kalau bisa menghidupkannya lagi dan menyerahkan kepadanya. Namun Qiang Xuan tidak mempercayainya dan Xiang Liu memberitahu kalau tidak menyerahkan padanya dia akan mati. Mendengar itu Qiang Xuan langsung mengajaknya ke dalam. Xiang Liu terlihat sedih melihat kondisi Xiao Yao dan saat mau memegangnya, Qiang Xuan memegang tangannya. Xiang Liu beralasan kalau melarang memeriksanya dirinya tidak tahu diagnosisnya. Xiang Liu langsung mengeluarkan energi rohnya dan memeriksanya. Xiang Liu memberitahu untung Qiang Xuan menyuruh orang untuk menyalurkan energi rohnya, jadi masih ada sedikit peluang hidup. Kalau tidak, walaupun dirinya datang, nyawanya sudah tidak akan tertolong lagi. Qiang Xuan bertanya ke Xiang Liu butuh berapa lama, dan Xiang Liu mengatakan tidak tahu, bisa 1 atau 2 tahun atau juga belasan tahun. Mendengar itu Qiang Xuan menatapnya. Qiang Xuan mendekati Xiao Yao dan Xiang Liu memberitahu kalau waktunya hampir habis. Begitu melewatkan waktu dirinya tidak bisa menghidupkannya lagi. Qiang Xuan bicara dalam hati selama Xiao Yao bisa sembuh tidak peduli dengan cara apapun akan mencobanya. Sebelum Xiang Liu membawanya, Qiang Xuan mengancam jika menyakitinya akan meratakan pasukan Chenrong dan memutilasi tubuhnya. Xiang Liu beranggapan walaupun tidak menyakitinya, dirinya tetap akan melakukan itu dan Xiang Liu meminta obat mujarab dan Jin Xuan mengeluarkannya. Xiang Liu mengatakan sebaiknya membahas kesepakatan yang saling menguntungkan. Qiang Xuan berjanji selama bisa menyembuhkan Xiao Yao akan memenuhi semua permintaannya. Mendengar itu Xiang Liu menyuruh mengingat perkataan ini dan Qiang Xuan menyuruh Xiao Xiao keluar dari jalan rahasia. Xiang Liu menyuruhnya tenang karena tidak akan membiarkan Tuan Putri disandingkan dengan siluman sepertinya dan merusak reputasinya karena hanya ingin menolongnya dan membawa Xiao Yao dengan menggendongnya. 我不会让王姬 走不出，走过3里，手帕中有你，水。 Qiang Xuan menggunakan boneka wayang Xiang Liu untuk menghindari kecurigaan dan menyuruh keluar dari pintu depan dan juga menggunakan boneka wayang Xiao Yao untuk berbaring di ranjang. Xiao Xiao memberitahu kalau Tuan Putri tangan dan kakinya tertusuk pedang tajam 3 kali hingga tembus dan beberapa kali pedang terbang menembus tubuhnya dan ini jelas pembunuhan tragis. Cara membunuh ini biasanya dilakukan untuk membalas dendam kematian. Rencana ini sangat menyeluruh dan sangat teliti dan tidak dapat diselesaikan dengan singkat. Pembunuhnya pasti ada satu yang kenal dekat dengan Nona Sen hingga bisa memengaruhi dan tahu lebih awal kalau Nona Sen mengundang Xin Yu dan Tuan Putri ke hutan Prem. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruh menyelidikinya dan setelah ada hasilnya jangan membiarkan mereka mati, karena kematian bagi mereka terlalu murah hati. Kemudian Qiang Xuan bertanya bagaimana dengan Tu Sanjing, dia memberitahu kalau lukanya tidak parah, namun dia sedih dan patah hati dan berinisiatif menginginkan kematian jadi masih tidak sadarkan diri. Qiang Xuan menyuruh menahan nyawanya dengan obat mujarab karena selama Xiao Yao masih bertahan dia akan sadar. Feng Long memberitahu Qiang Xuan kalau sudah mengirim surat ke Nyonya Besar Tusan dan sudah menjelaskannya.
Jing dan Xiao Yao adalah korban jadi tidak akan menyalahkannya. Feng Long tidak percaya Qiang Xuan membiarkan Xiang Liu membawa Xiao Yao, dan menurut Qiang Xuan hanya dia satu-satunya yang bisa menolong Xiao Yao. Mendengar itu Feng Long setuju dengan mengatakan tidak peduli ucapan Xiang Liu itu jujur atau bohongan, jika menjadi dirinya akan memilih percaya pada Xiang Liu. Selama Xiang Liu berusaha menghidupkan Xiao Yao, Xiang Liu baru bisa membahas kesepakatannya dengan Qiang Xuan dan Raja Xian dan mengira kalau Xiang Liu pasti bekerja keras. Jing Ye yang merawat Tu Sanjing masih bingung kenapa Tuan Muda menginginkan kematiannya, sementara Xiang Liu terus mencoba untuk menghidupkan lagi Xiao Yao dengan energi roh yang terus disalurkan bahkan rela menyakiti dirinya dan menyumbangkan darahnya dan mengirimkannya padanya. Xiang Liu menyuruhnya jangan menyerah. 你就打算放弃？ Setelah menyelidiki secara menyeluruh, mereka menemukan pelakunya dan Mu Fei berhasil ditangkap dan disiksa habis-habisan. Saat Qiang Xuan dan Feng Long melihatnya, pengawalnya memberitahu kalau sudah menyiksanya dengan kejam tapi dia menginginkan kematian dan tidak mau memberitahu komplotannya. Qiang Xuan menghampirinya dan Mu Fei mengaku telah membunuh Xiao Yao, dan menyuruh membunuhnya karena dia mengaku sendirian tidak punya anak dan istri. Mendengar itu Qiang Xuan bertanya apa ingin dirinya memusnahkan keluarga Mu dan menyuruh Xiao Xiao memberitahu sesuatu. 什么意思？潇潇， Xiao Xiao memberitahu saat Mu Fei tinggal di kediaman Shen, gadis pelayan yang melayaninya, Liu, diusir dari keluarga Shen karena bermalam dengan seseorang. Tidak lama kemudian dia melahirkan. Qiang Xuan memberitahu meskipun Mu Fei sangat hati-hati dan tidak pernah berhubungan dengan ibu dan anak itu, tapi tetap dapat menemukan jejaknya dan seharusnya anak dari gadis pelayan itu adalah anak Mu Fei. Qiang Xuan menghampirinya dan menyuruh boleh memilih mati dan bungkam, tapi akan mengantar anaknya berkumpul bersama keluarga Mu. Mendengar itu Mu Fei langsung berteriak dan marah-marah mengatai Qiang Xuan. 你是个疯子！ Qiang Xuan marah karena adiknya dibunuhnya dan pasti akan mencabut nyawanya namun akan mengampuninya jika memberitahunya sesuatu. Mu Fei tetap mengatakan kalau Xiao Yao dibunuh sendiri olehnya, dan menurut Qiang Xuan Mu Fei tidak ingin mengkhianati rekannya dan ingin tahu alasan membunuh Xiao Yao dengan memberinya waktu dan menyuruhnya pikirkan baik-baik dengan mengancamnya kalau bunuh diri akan membunuh anaknya. 别忘了你的儿子。 Qiang Xuan mimpi buruk tentang Xiao Yao dan membuatnya terjaga. Kemudian pelayan memberitahu kalau Mu Fei ingin bertemu dengannya dan meminta Feng Long juga datang. Mu Fei akan memberitahu alasan membunuh Xiao Yao tapi dengan syarat tidak akan menyakiti anaknya dan Feng Long menjamin semuanya itu asalkan memberitahu kebenarannya. Mu Fei mengaku harus membunuhnya karena Xiao Yao bukan tuan putri pertama Haoling tapi dia adalah putri Qi Chen. Mendengar itu Qiang Xuan mengatakan tidak mungkin. 不能。 Mu Fei mengaku melihat mata setan itu dan merasa tidak salah lihat dan langsung mencari kebenarannya untuk memastikan ke Raja kelima dan Raja ketujuh. Mu Fei mengatakan kalau tidak akan lupa dengan rupa Qi Chen yang telah memusnahkan keluarganya namun saat melihat Tuan Putri Haoling, rupa Xiao Yao sangat mirip dengan rupa Qi Chen dan menanyakan rumor tersebut di mana Putri Jenderal punya hubungan khusus dengan iblis Qi Chen. Raja ketujuh membenarkan rumor tersebut tapi itu saat sebelum Si Ling Heng, ibu Xiao Yao menikah dengan Raja Haoling. Mendengar itu Mu Fei beranggapan kalau Putri Jenderal dan Qi Chen memang benar berhubungan, namun Raja kelima menyangkalnya kalau itu tidak pernah ada, dan mengingatkan ke Raja ketujuh tidak boleh mengungkitnya, dan menurut Raja kelima rumor itu terlalu dibesar-besarkan karena Putri Jenderal dan Raja Haoling cerai secara damai dan tidak ada masalah lain. Namun menurut Mu Fei meskipun Raja kelima seperti menutupinya tapi merasa tebakannya benar dan merasa Xiao Yao Putri Qi Chen. Qiang Xuan merasa kalau Mu Fei sembarangan bicara karena Raja Haoling menyuruh mencarinya jika ada masalah, dan kalau memang wanita itu bersalah ke Raja Haoling, kenapa saat tiba di Haoling dirinya dibimbingnya dan dijadikan murid? Feng Long juga berpikiran sama karena kenapa Raja Haoling sampai mengadakan ritual besar-besaran dan memberitahu dunia kalau dirinya memperlihatkan seberapa sayang ke Xiao Yao. 不会，那我真的杀错人了。 Qiang Xuan mengatakan kalau sudah melukai Xiao Yao dan pasti Mu Fei akan membayar dengan nyawanya. 美玉，我就把你剁成。 Qiang Xuan memikirkan kata-kata Xiao Yao dulu yang pernah dikatakan tentang Qi Chen padanya. 天下的人
娘跟赤琛早就有私情，肯定会除掉我这个。 Kemudian Feng Long datang, dan bertanya apa dirinya marah dengan perkataan Mu Fei yang tidak berdasar itu. Qiang Xuan menyuruh merahasiakan perkataan Mu Fei karena menyangkut nama baik. Melihat alasan Mu Fei membunuh Xiao Yao, maka tidak sulit menemukan rekannya dan ada banyak keluarga yang dimusnahkan Qi Chen. Tapi yatim piatu yang tersisa seharusnya tidak banyak dan berencana berhubungan baik dengan Mu Fei baru bisa saling mempercayai dan membuat rencana diam-diam. Qiang Xuan yakin dengan informasi sebanyak ini seharusnya dirinya tahu siapa yang melakukannya dan Feng Long menyuruh Qiang Xuan datang ke kediaman Chen Rong nanti malam dan akan memberikan jawabannya. Sementara itu Xiang Liu yang berusaha menghidupkan Xiao Yao terbaring dan saat terbangun, dia melihat darah yang menempel di bajunya dan ingin menggantinya, namun Xiang Liu melepaskan jubahnya dan menggantinya kemudian Xiang Liu pergi. Roh Xiao terbangun dan mengingat kembali kejadian terakhir saat dirinya ke hutan Prem dan dibunuh dan bertanya apa sudah tewas, dan saat melihat dirinya yang terbaring, dia terkejut. 在哪儿？然后被刺杀。 Xiao Yao ingin keluar namun tidak bisa dan memikirkan Qiang Xuan apa tahu tentang kondisinya dan pasti khawatir tentangnya. 难道不能离开我的身？ Xin Yu merasa ini kesempatan bagus untuk Qiang Xuan. Feng Long sudah tahu namun harus menunggu Qiang Xuan untuk memilihnya dan memutuskannya. Saat Qiang Xuan tiba, Xin Yu memberitahu setelah melalui pemeriksaan ada 4 pelakunya yang menyakiti Xiao Yao. Selain Mu Fei dari keluarga Mu, ada anak yatim piatu dari keluarga Shen, keluarga Zhan dan keluarga Jin mereka adalah Shen Zong, Zhan Sueling dan Jin Yuejian. Kemudian Xin Yu ingin mengatakan satu hal yaitu keluarga Fan dan keluarga Zheng menemuinya untuk pengampunan Zhan Sueling dan Ji Yuejian. Zhan Sueling adalah calon istri tuan pertama Fan, mereka akan menikah, dan Jin Yuejian dijodohkan dengan putri keluarga Zheng sejak kecil. Xin Yu mengatakan ke Qiang Xuan asalkan melepaskan Zhan Sueling dan Jin Yuejian, maka keluarga Fan dan keluarga Zheng akan berterima kasih dan kelak akan mendukungnya. Namun Xin Yu tidak melanjutkan karena Qiang Xuan hanya diam dan menyuruh memikirkan sarannya. 建议你考虑一下。 Feng Long menambahkan juga berpikir begitu karena Qiang Xuan membutuhkan dukungan. Jika Qiang Xuan membunuh Zhan Sueling dan Jin Yuejian maka hubungan mereka dengan 2 dari 6 kepala keluarga besar akan putus dan tidak sepadan. Feng Long tidak mengabaikan Xiao Yao yang terluka dan itu kenyataan, namun membunuh mereka juga hal yang tidak dapat kembali dan jika mengampuni mereka, maka akan mendapat kekuatan besar dan juga akan sukses. Mendengar itu Qiang Xuan mengatakan kalau perkataan mereka ada benarnya juga. 道理。 Kemudian Qiang Xuan memberitahu Feng Long dan Xin Yu kalau dirinya bukan orang baik dan idaman para wanita, namun kapanpun juga tidak akan menyerah melindungi keluarga, teman atau bawahan, baik itu kalian, Xiao Xiao atau Jin Xuan, jadi jika ada yang menyakiti mereka, Qiang Xuan tidak akan memaafkannya, meski menyinggung keluarga Fan dan keluarga Zheng dan tidak menguntungkannya. Memangnya kenapa? Dan menurut Qiang Xuan paling dirinya akan kesulitan sedikit dan perlu berjuang. Mendengar itu Feng Long akan menemaninya berjuang. 我陪你走荆棘路。 Qiang Xuan percaya suatu hari nanti keluarga Fan dan keluarga Zheng mengikutinya akan lebih baik dan Xin Yu bilang kalau mereka sudah gila dan meninggalkannya. Xin Yu menangis juga tertawa dan membuat pelayannya bertanya sedang senang atau sedih. Xin Yu mengatakan kalau tadi Qiang Xuan menyinggung wanita lain akan merasa sedih, tapi Qiang Xuan tidak membiarkan orang lain menyakitinya dan akan melindunginya jadi merasa senang dan kenapa tidak dari dulu mengenalnya. 为什么我没有早点认识他？ Feng Long bertanya suka status adiknya atau dirinya. Mendengar itu Qiang Xuan bertanya hal yang sama dan membuat Feng Long terdiam. Qiang Xuan berpikir walaupun sudah memutuskan untuk tidak melepaskan mereka, cara menanganinya harus dipikirkan baik-baik dan beranggapan kalau mereka diserahkan ke kakeknya. Nanti ada orang yang terpikirkan Qi Chen, hal ini merugikan Xiao Yao. Menurut Feng Long tidak hanya merugikan karena ada banyak keluarga yang dendam pada Qi Chen di dataran tengah. Kalau hal ini tersebar entah akan menghasilkan masalah sebesar apa. Feng Long menyuruhnya tenang karena Xin Yu dan ayahnya tidak tahu pengakuan Mu Fei dan akan menutupi motif pembunuhan mereka. Qiang Xuan meminta untuk menyuruh Feng Long menyerahkan Mu Fei untuk diurus kakeknya, sementara keluarga Shen, keluarga Zhan dan keluarga Jin akan mengurusnya sendiri. Qiang Xuan akan membunuh langsung Zhan Sueling karena dia wanita,
sementara Shen Zong dan Jin Yujian akan membuatnya merasakan penderitaan seperti yang dialami Xiao Yao ribuan kali lipat dan saat Feng Long bertanya kedua pamannya, Qiang Xuan mengaku tidak bisa mengganggunya, namun suatu saat pasti akan membuatnya membayar semua ini. Xiao Xiao membunuh Zhan Sueling dengan satu kali serangan di leher, sementara Jin Yujian dan Shen Zong ditangkap dan disiksa oleh pasukan Qiang Xuan. Qiang Xuan memberitahu Xiao Yao kalau sudah membalaskan dendamnya dan tidak satu pun dilepaskannya, dan mungkin perbuatannya ini membuat semua usaha selama ini sia-sia. Qiang Xuan memegang tangannya dan menyuruh Xiao Xiao mengganti selimut yang agak tebal karena tangan Xiao Yao dingin. Mendengar itu Xiao Xiao mengingatkan kalau itu hanyalah boneka. Sementara itu roh Xiao Yao berpikir kalau Tu Sanjing pasti sudah tahu kalau dirinya sudah dibunuh. Kemudian Xiang Liu kembali dan Xiao Yao memanggilnya dan saat mendekatinya Xiang Liu menembusnya bahkan Xiang Liu tidak mendengarnya. Xiao Yao terus berbicara apakah dirinya yang menyelamatkannya. Xiang Liu mengeluarkan darahnya dan menyalurkannya ke Xiao Yao. Xiao Yao melihat wajah Xiang Liu pucat karena tahu mengambil darah jantungnya dan mengatainya bodoh karena jika kekurangan darah dirinya juga akan mati. Saat Xiang Liu menyalurkan darahnya ada perubahan di tangannya dan menyuruh melihatnya. Xiang Liu berpikir kalau Xiao Yao tambah pucat karena terkena darahnya dan dirinya mendekatkan wajahnya. Roh Xiao Yao menyuruhnya jangan dan Xiang Liu ternyata menghirup racunnya dan membuat Xiao Yao salah paham. Dan saat dirinya nanti sudah sembuh, berjanji boleh menghisap darahnya sesuka hati. Namun tiba-tiba Xiang Liu tumbang. Sementara itu ada ketua klan yang menulis surat ke Raja Xian untuk memohon pengampunan Mu Fei. Mendengar itu Raja kelima mengatakan kalau Mu Fei keturunan terakhir keluarga Mu, keluarga Ying dan keluarga Ce tidak tega jadi memohon pengampunan. Mendengar itu Raja Xian memberitahu kalau Xiao Yao juga keturunan Heng terakhir namun kenapa dirinya tidak mengasihinya. Raja ketujuh beralasan kalau tidak memohon pengampunan Mu Fei, namun meneruskan permohonan keluarga di dataran tengah. Raja Xian menyindirnya sejak kapan hubungannya sedekat ini dengan dataran tengah dan membuat Raja ketujuh berlutut. Raja Xian memberitahu kalau berani membunuh anak putri jenderal tidak termaafkan. Mu Fei berani mencelakai keturunan bangsawan dan akan menjatuhi hukuman mutilasi. Jasadnya akan dibiarkan di alam liar dan tidak dimakamkan. Sementara kepala keluarga Chu dan kepala keluarga Ying tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah dan menyuruh untuk memilih ulang ketua klan yang baru. Sementara itu di Haoling, Ah Nian menguping pembicaraan ayahnya, dan saat ayahnya mengetahui berita tentang Xiao Yao untuk mengutus orang mengambil kembali Xiao Yao. Namun Russo memberitahu kalau Qiang Xuan sudah menemukan orang yang bisa menyelamatkannya dan Raja Haoling membiarkan Xiao Yao sementara di dataran tengah. Raja Haoling menyuruh Russo untuk segera melapor perkembangannya dan menyuruh mengirimkan obat mujarab di dataran tengah. Ah Nian terkejut kalau Xiao Yao dibunuh dan berpikir dia terlalu sombong dan mungkin dibenci orang. Russo memberitahu kalau pembunuhnya sudah dibunuh Raja Xian. Namun ada dua suku yang bekerja sama memohon pengampunan Mu Fei dan mendapat teguran keras dari Raja Xian hingga mengganti kedua ketua klan itu. Saat Raja Haoling bertanya berapa banyak suku yang memohon pengampunan, Russo memberitahu ada kepala keluarga Chu dan kepala keluarga Ying, walaupun kepala keluarga Fan dan kepala keluarga Zhen tidak menulis surat, namun mereka mendukung keluarga Chu dan keluarga Ying diam-diam dan Russo meminta tidak langsung ikut campur karena mereka ada di dataran tengah. Namun tiba-tiba Ah Nian masuk dan memprovokasi ayahnya kalau pembunuh Tuan Putri tidak bisa dilepaskan. Raja Haoling langsung memberikan perintah menyuruh mengumpulkan murid dari keluarga Chu, keluarga Ying, keluarga Fan dan keluarga Zhen untuk mengusirnya dari Haoling. Kemudian menyuruh Qin Mang untuk pergi ke dataran tengah untuk menemui Qiang Xuan dengan memberitahu semua suku di dataran tengah mulai saat ini Haoling tidak akan menyambut murid dan keempat suku itu. Roh Xiao Yao ingin menyentuh pipi Xiang Liu dan membuat Xiang Liu terbangun. Xiao Yao terkejut namun dia berpikir kalau Xiang Liu tidak bisa melihatnya. Xiao Yao terus berbicara ke Xiang Liu walaupun Xiang Liu tidak bisa mendengarnya. Xiao Yao ingin tahu kabar Qiang Xuan, Tu Sanjing dan ayahnya dan menyuruhnya berbicara. Kemudian Xiang Liu mengeluarkan kotak dan mengatakan kalau obat mujarab ini dikirimkan Qiang Xuan namun tidak ada yang berefek. Mendengar itu roh Xiao Yao berpikir kalau Qiang Xuan tahu dirinya ada di sini. Roh Xiao Yao menyuruh berbicara lagi,
Namun Xiang Liu tidak berbicara lagi dan membuat Roh Xiao Yao menyuruhnya pergi dan Xiang Liu benar-benar pergi. Melihat itu Roh Xiao Yao bilang kalau hanya bercanda dan menyuruhnya kembali karena kesepian sendirian. Qiang Xuan menanam pohon flamboyan dan tiba-tiba pengawalnya memberitahu kalau Xiang Liu meninggalkan pesan untuknya dan Qiang Xuan langsung membaca pesan itu dan membuatnya tersenyum. Sang ingin tahu keadaan Tuan Putri dan Qiang Xuan memberitahu kalau Xiao Yao belum sadar namun sudah diselamatkan. Qiang Xuan juga menyuruh untuk melihat perkembangan Tu Sanjing karena penyakitnya muncul gara-gara Xiao Yao dan Xiao Yao pasti tidak ingin Tu Sanjing kenapa-kenapa. Saat tengah malam, Yu Jiang masuk ke kamar Qiang Xuan dengan membawa pisau dan dia langsung menikam Qiang Xuan yang sedang tidur. Namun jaring jatuh dari atas dan membuatnya tertangkap. Qiang Xuan datang dan membuat Yu Jiang terkejut dan ternyata yang sedang tidur adalah boneka wayang Qiang Xuan. Qiang Xuan menyapa Yu Jiang yang sedang bertamu dan menurutnya penjaga Gunung Chenrong tidak lemah dan bertanya bagaimana dirinya masuk. Namun Yu Jiang malah mengatakan banyak yang ingin mencabut nyawanya. Tiba-tiba Qiang Xuan menyuruh melepaskannya namun pengawalnya tidak mau tapi Qiang Xuan tetap menyuruh melepaskannya. Saat Qiang Xuan menyuruhnya pergi, Yu Jiang mengatakan kalau saat ini tidak membunuhnya, maka di lain hari dirinya yang akan membunuh Qiang Xuan. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruhnya berhati-hati jangan sampai dirinya menangkapnya. Yu Jiang ingin lewat jendela namun Qiang Xuan menyarankan lewat pintu depan tapi dia tidak mendengarkannya dan melompat dari jendela dan saat bertemu Qiang Xuan, Yu Jiang mengeluarkan energi rohnya dengan menyerangnya, namun perisai Qiang Xuan membuat menggagalkan serangannya. Akhirnya Yu Jiang tertangkap lagi dan Qiang Xuan mengikatnya dan menakut-nakuti dengan berbagai senjata tajam yang ditunjukkannya. Qiang Xuan memberitahu kalau 200 tahun yang lalu pemimpin kota Xi yang mendesain peralatan hukuman ini sendiri dan menghukum banyak orang tidak bersalah dan mati di dalam penjara. Atas perintah pemimpin kota Xi sekarang sebagian senjata ini tidak digunakan lagi dan menyuruhnya tenang karena tidak akan menggunakan senjata ini. Yu Jiang bertanya pemimpin kota Xi sebelumnya dan Qiang Xuan memberitahu kalau ibunya dari suku Xian dan ayahnya berasal dari divisi Xie Haoling dan namanya Xuan Ting. Mendengar itu Yu Jiang terkejut dan berpikir Qiang Xuan sembarangan menuduh. Qiang Xuan menyuruh melepaskan ikatannya dan memberikan sebuah gulungan catatan Xuan Ting mengenai orang-orang yang dihukum kejam dan di atasnya tertulis secara detail hukuman yang diberikan, dan saat Yu Jiang membacanya, langsung muntah. Qiang Xuan memberitahu kalau Raja Xian yang meminta Qiang Xuan untuk mengurus ini dan mengaku tidak menyesal telah membunuh kakaknya, karena kakaknya yang merupakan pejabat besar hanya bisa mengabaikan rakyat dan fokus pada penyiksaan hingga puluhan ribu orang meninggal. Qiang Xuan mengatakan kalau memang dirinya melakukan kesalahan, bisa datang untuk membunuhnya dan meninggalkan Yu Jiang. Feng Long tahu kalau Qiang Xuan memaafkan lagi Yu Jiang dan bertanya kenapa, karena Yu Jiang bertahun-tahun ingin membunuhnya dan bagaimana jika suatu saat berhasil. Mendengar itu Qiang Xuan mengatakan kalau kelak dia tidak akan melakukannya lagi. Feng Long bingung karena pembunuh Xiao Yao tidak dimaafkan namun Yu Jiang yang ingin membunuhnya dimaafkan. Qiang Xuan memberitahu kalau itu berbeda karena dirinya bersedia menanggung penderitaan dan kesulitan supaya Xiao Yao bisa hidup tanpa penderitaan dan kesulitan. Feng Long beranggapan kalau Qiang Xuan suka menutupi kesalahan orang, pantas orang di sisinya setia. Sementara Xiang Liu terus menyalurkan energi rohnya, roh Xiao Yao merasa kekuatan rohnya meningkat dan Xiang Liu menghirup racunnya lagi dan roh Xiao Yao hanya melihatnya. Xiang Liu mengatakan kalau saat dirinya sadar nanti semoga tidak membencinya dan roh Xiao Yao langsung mengatakan tidak akan membencinya asalkan banyak berbicara dengannya. Namun Xiang Liu terdiam lagi dan membuat roh Xiao Yao kesal. Xiang Liu bertanya ke Xiao Yao apa merasa bosan berbaring dan akan membawanya ke atas laut melihat bulan. Xiang Liu mengaku sudah bertahun-tahun tidak melihat bulan purnama dan bilang kalau dirinya senang akan selalu membawanya ke atas laut saat bulan purnama. Mendengar itu Xiao Yao bertanya-tanya sudah berapa tahun dirinya di sini. Tiba-tiba ombak besar di laut datang dan terdapat pusaran. Xiang Liu memberitahu kalau itu pusaran laut, jadi jangan takut karena ada dirinya. Kemudian Xiang Liu melihat Xiao Yao mengerutkan dahi dan berpikir dirinya tidak senang dan ingin memperlihatkan sulap kepadanya dengan mengeluarkan energi roh dan membuat salju turun.
Xiao Yao mencoba menghilangkan kerutan di dahinya dan saat Xiang Liu melihat wajahnya normal kembali, Xiang Liu tersenyum. 命运吹雨一声声开。 Musim terus berganti dan Xiao Yao masih belum sadarkan diri. 世间面目十字苦。 Waktu terus berlalu dan 37 tahun kemudian, Qiang Xuan memikirkan Xiao Yao kapan dirinya kembali karena pohon flamboyan yang ditanamnya di Gunung Chenrong sudah tumbuh besar dan ingin Xiao Yao melihatnya. Kemudian Feng Long datang dan memberitahu kalau pasokan bahan makanan kurang dan sulit diatasi, dan Feng Long beranggapan kalau ada Tu Sanjing masalah ini dapat diatasi. Mendengar itu Qiang Xuan bertanya bagaimana kondisi Tu Sanjing saat ini. 涂山璟最近的身体状况如 Jing Ye terus memberinya obat namun tidak masuk ke mukutnya dan membuatnya menangis. Tabib di sana bilang ada apa dan Jing Ye memberitahu dari 7 sendok obat, yang masuk hanya 3 dan tabib terus menyuruh memberikan obat dan bertanya kenapa Tuan Muda tidak ingin hidup. Jing Ye bertanya apa ada kabar tentang Tuan Putri Haoling dan berharap Tuan Putri segera selamat. Tiba-tiba apinya mulai pudar dan membuat Jing Ye ketakutan dan tabib langsung memeriksanya. Feng Long mondar-mandir dan saat kedua tabib itu sudah memeriksanya, Feng Long bertanya bagaimana, dan tabib itu mengaku tidak berdaya karena nyawanya sudah tidak lama lagi dan khawatir tidak bisa bertahan dalam beberapa hari lagi. Mendengar itu Jing Ye menangis. 怎么会这样？ Sementara itu Qiang Xuan berada di pohon flamboyan yang sudah ditanamnya 37 tahun yang lalu, bahkan sudah membuatkan ayunan untuk Xiao Yao. 随心去远方，空气质量。 Qiang Xuan menemui Xiang Liu dan Qiang Xuan bertanya kapan Xiao Yao kembali. Xiang Liu bilang Xiao Yao akan kembali dengan sendirinya setelah menyetujui syarat darinya. Mendengar itu Qiang Xuan beranggapan kalau Xiao Yao sudah sembuh dan bertanya apa yang diinginkannya. Xiang Liu meminta Qiang Xuan berjanji saat sudah menjadi Raja Xian, harus menetapkan puncak Gunung Chenrong sebagai area terlarang, agar semua abu orang meninggal bisa kembali ke tempat yang diimpikannya. Qiang Xuan memberitahu kalau dirinya tidak menjadi Raja Xian, Xiang Liu akan merugi dalam kesepakatan ini. Xiang Liu mengajukan persyaratan dan hanya perlu menyetujuinya atau tidak. Mendengar itu Qiang Xuan menyetujuinya namun Qiang Xuan mengingatkan kalau dirinya tidak bisa menjadi Raja Xian. Xiang Liu tidak boleh mencari masalah dengan Xiao Yao dengan alasan ini. 好，小妖什么时候可以回来？ Roh Xiao Yao bermain-main dengan kristal dan tahu Qiang Xuan sering mengirimkan obat untuknya. Namun Xiao Yao mengira kalau Tu Sanjing tidak peduli dengannya dan menebak pasti sudah menikah dengan Fang Feng Yiying dan punya anak. Xiao Yao terkejut dirinya bisa menyentuh kristal dan menyentuhnya berulang kali. Saat Xiang Liu datang, Roh Xiao Yao dengan senang memperlihatkan ke Xiang Liu dan bertanya apa dirinya akan sembuh. Xiang Liu memegang dahi Xiao Yao dan mengatakan kalau hari ini bulan purnama jadi akan membawanya ke atas laut. Saat Xiang Liu melihat penyu sisik yang lewat, Xiang Liu memberitahu kalau cangkangnya lebih besar dari tempat tidur Xiao Yao di kota Qingsui dan bisa memakainya untuk tidur. Kemudian juga memberitahu monster ikan yang kebetulan lewat juga pil ikannya lebih baik daripada pil ikan ungu punya Xiao Yao. Kemudian mereka mendengar suara dan memberitahu Xiao Yao kalau itu adalah suara nyanyian manusia duyung saat mencari pasangan dan klan manusia dan klan dewa tidak bisa mendengarnya dan mungkin saat Xiao Yao sudah sadar bisa mendengarnya. Roh Xiao Yao bertanya kenapa dirinya bisa mendengarnya. Xiang Liu kemudian bertanya ke Xiao Yao apa ingat Tu Sanjing, dia adalah Ye Siki kekasih Wen Xiao Liu. Roh Xiao Yao bilang kalau mengingatnya namun Tu Sanjing mungkin tidak mengingat Xiao Yao. Xiang Liu memberitahu kalau sejak Xiao Yao tidur, Tu Sanjing tidak sadarkan diri dan hampir tidak bisa bertahan sekarang. Mendengar itu Roh Xiao Yao terkejut dan bertanya ada apa dengannya. 他快死了。 涂山璟昏迷不醒。 Xiang Liu memegang tangan Xiao Yao dan bertanya jika Tu Sanjing meninggal apa dirinya akan sedih dan akan membenciku. Roh Xiao Yao mengatakan kalau tidak ingin Tu Sanjing meninggal namun juga kenapa harus membenci Xiang Liu dan memanggilnya dengan menyentuh 香 tangannya. 柳，香柳， Xiang Liu merasakan sentuhannya dan membuat Xiang Liu menghadap ke depan. Tiba-tiba roh Xiao Yao tersedot dan kembali ke tubuhnya. Xiang Liu melihat Xiao Yao dan tersenyum. Jing Ye menyuapi obat ke Tu Sanjing namun tidak masuk ke mulutnya. Jing Ye bingung karena sebelumnya bisa meminum 3 sendok dari 10 sendok tapi sekarang 1 sendok pun tidak bisa.
tabib yang memeriksanya mengatakan daya tubuh tuan muda sudah hampir habis. Akhirnya Xiao Yao sadar dan membuka matanya, dia melihat tangannya dan menyentuh pipinya dan benar-benar sudah sembuh, kemudian memanggil Xiang Liu dan bertanya ada di mana. Tiba-tiba Mao Qiu, elang milik Xiang Liu datang memberi pesan ke Xiao Yao. Xiao Yao mengira kalau akan membawanya untuk bertemu dengan Xiang Liu, namun Mao Qiu geleng-geleng kepala dan saat Xiao Yao bilang menyuruhnya mengantar pulang, Mao Qiu mengangguk dan bertanya kenapa Xiang Liu tidak mau menemuinya. Xiao Yao kembali dan menangis di ranjang tempat dia tidur dan langsung mengajak Mao Qiu berangkat. 走吧。 Xiang Liu ternyata ada di sana dan saat kembali ke cangkangnya, dia melihat air mata Xiao Yao yang tertinggal dan mengambilnya. Kemudian ada pesan dari Xiang Liu dan saat Qiang Xuan membaca kalau isinya Xiao Yao akan kembali dalam beberapa hari, Qiang Xuan tersenyum dan memerintahkan penjaga di gerbang untuk memberi kabar. Sang yang mendengar Tuan Putri kembali ingin merapikan kamarnya namun Qiang Xuan melarangnya karena pria tidak seteliti pelayan wanita dan menyuruh pelayan wanita yang merapikan kamarnya. Qiang Xuan juga ikut merapikan kamarnya dan membuat sang menyindirnya kalau pria tidak teliti. Qiang Xuan menyuruh pelayan mencari vas bunga karena seharusnya ada sepasang dan menyuruh meletakkan semua peralatan ini menjadi berpasangan. 一个花瓶看着孤 都 单。 换为成双成对的。 是。 Xiao Yao sudah sampai ke kediaman Chen Rong dan saat Xin Yu melihatnya, dia langsung memeluknya dan tidak percaya apa benar dirinya. Saat Xiao Yao bertanya Qiang Xuan, Xin Yu memberitahu kalau orang yang paling dicemaskan adalah dirinya dan mengira kalau akan menemuinya dulu di Gunung Chen Rong. Xiao Yao ingin menemui Tu Sanjing dan ingin meminta Xin Yu menemaninya di Qingqiu dan Xin Yu memberitahu kalau Tu Sanjing tidak berada di sana dan ada di kediaman Chen Rong. Tabib memberitahu Jing Ye kalau Tuan Muda sudah meninggal dan membuat Jing Ye menangis, dan saat Xiao Yao datang dengan Xin Yu, Jing Ye langsung memohon ke Tuan Putri untuk menolong Tuan Mudanya dan Xiao Yao langsung menghampirinya. 救救我家小主！ 救救我家少主！ Xiao Yao bertanya apa yang terjadi selama beberapa tahun ini dan Jing Ye langsung menjelaskan saat Qiang Xuan menolong Tuan Putri. Dia melihat Tu Sanjing memeluk Tuan Putri, saat itu nafas Tuan Putri sudah terhenti. Jing Ye memberitahu kalau Tuan Muda terlahir dengan mata roh dan mahir dalam teknik formasi, dia tidak mungkin tidak bisa keluar dari formasi itu, namun dia malah memeluk Tuan Putri dan menunggu kematian. Tuan Muda lebih memilih terbakar daripada meninggalkan Tuan Putri. Mendengar itu Xiao Yao menangis. 难道王姐还不明白少主的心？ Xiao Yao memanggil Tu Sanjing dan bertanya apa dirinya sedih sampai memilih bunuh diri untuk dirinya. Sementara itu pengawalnya memberitahu kalau ada kabar dari Tuan Putri. Mendengar itu Qiang Xuan bertanya ada di mana karena akan menjemputnya. Dan saat pengawalnya mengatakan kalau Xiao Yao ada di kediaman Chen Rong, Qiang Xuan mengurungkan menjemputnya karena yang terpenting Xiao Yao selamat. Xiao Yao meminta obatnya karena akan menyuapinya namun menurut Jing Ye, Tuan Muda sudah tidak bisa minum lagi. Xiao Yao menyuruh untuk keluar dulu dan akan memanggilnya kalau tidak bisa. Xiao Yao memberikan darahnya dan mencampurnya dengan obat dan menyuapinya. Xiao Yao mengingatkan kembali saat pertama bertemu dirinya terluka parah namun masih mempunyai keinginan hidup walaupun tenggorokannya sakit tetapi memaksa menelannya. Kemudian Xiao Yao mencium pipi, hidung dan bibir Tu Sanjing. Xiao Yao menyuruh mengingat taman ini karena taman ini adalah tempat di mana Tu Sanjing mengajarinya bermain kecapi. Xiao Yao mengaku tahu kalau sebenarnya Tu Sanjing ingin menciumnya namun selalu menahannya. Namun begitu menciumnya, Xiao Yao beranggapan kalau yang tadinya kelinci putih kecil berubah menjadi serigala besar yang jahat dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Dan sekarang menurut Xiao Yao Tu Sanjing adalah kelinci putih kecil yang membiarkan menindasnya. Xiao Yao meminum obat dan meminumkannya dengan menciumnya. Api kehidupan Tu Sanjing pun kembali menyala. Hewan roh milik Tu Sanjing keluar dan Xiao Yao beranggapan kalau sedang mengintipnya dan membuat hewan roh itu malu. Xiao Yao menyuruh Tu Sanjing cepat sadar karena lebih suka dirinya menjadi serigala besar yang jahat dan memeluknya.
Qiang Xuan datang ke kediaman Chenrong dan Xin Yu berpamitan karena ada yang harus diurus dan tidak akan mengganggu reuni mereka bersaudara dan akan menemuinya nanti. Saat Qiang Xuan ingin masuk ke dalam, Jing Ye menghalanginya karena Tuan Putri sedang istirahat. Namun Qiang Xuan tetap masuk ke dalam. Qiang Xuan melihat Xiao Yao tertidur menemani Tu Sanjing dan saat mendekatinya dan melihat Xiao Yao benar-benar sudah sembuh, Qiang Xuan menangis dan memegang kepalanya.